Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penelitian kualitatif. Prinsip yang pertama yaitu penyelidikan naturalistik. Nah, maksudnya adalah mempelajari situasi dunia nyata secara alami, tidak manipulatif, terbuka pada saat setiap apapun yang muncul. Prinsip yang kedua, analisis induktif. Maksudnya adalah mendalami rincian dan kekhasan data. Nah, tujuan menemukan kategori dimensi dan kesaling hubungan. Prinsip yang ketiga, perspektif holistik, yang dimana fenomena dipelajari dan dipahami sebagai sistem yang kompleks. Lalu, prinsip yang keempat, data kualitatif. Maksudnya adalah pendeskripsian secara terinci. Nah, kajian dilakukan secara mendalam. Lalu, prinsip yang kelima, yaitu kontak dan wawasan pribadi. Nah, peneliti memiliki hubungan langsung dengan subjek penelitian, situasi, dan fenomena yang sedang dipelajari. Lalu, untuk prinsip yang keenam, sistem dinamis. Maksudnya adalah mempertimbangkan proses. Nah, baik perubahan dianggap sebagai hal yang bersifat konstan dan terus berlangsung baik secara individu maupun budaya keseluruhan. Lalu, prinsip yang ketujuh adalah orientasi kasus yang unik. Nah, jadi setiap masalah yang dijadikan objek penelitian memiliki sifat khusus dan khas. Lalu, prinsip yang kedelapan adalah sensitivitas konteks. Nah, maksudnya adalah menempatkan temuan-temuan penelitian dalam konteks sosial, historis, dan waktu. Lalu prinsip yang kesembilan adalah fleksibilitas desain. Maksudnya adalah desain penelitiannya bersifat fleksibel, terbuka sesuai dengan perubahan yang terjadi, atau tidak bersifat kaku. Dan prinsip yang terakhir adalah empanetralitas. Maksudnya adalah penelitian dilakukan secara netral agar objektif tapi juga bersifat empati. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Teman-teman, jadi ada beberapa ciri dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif bukan berdasarkan data, tetapi berdasarkan riset yang bersifat deskriptif. Kedua, ciri-ciri dalam penelitian kualitatif ialah penelitian kualitatif meneliti pada kondisi objek alamiah. Ketiga, ciri-ciri dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sebagai instrumen kunci keberhasilan penelitian yang dilakukan. Keempat, ciri-ciri penelitian kualitatif ialah hasilnya menekankan makna daripada generalisasi. Kelima, penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Keenam, ciri-ciri dalam penelitian kualitatif adalah hal-hal yang dikemukakan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari data yang diamati. Ketujuh, penelitian kualitatif dikenal lebih subjektif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Kedelapan, ciri-ciri penelitian kualitatif adalah secara sederhana dilakukan dengan menafsirkan dan menguraikan data sesuai situasi penelitian yang dihadapi. Kesembilan, ciri-ciri penelitian kualitatif ialah mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan, dan pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Nah, itulah tadi beberapa ciri-ciri dalam penelitian kualitatif. Jenis-jenis pendekatan penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomenologi. Fenomenologi adalah jenis penelitian yang berorientasi pada hasil filsafat. Filsafat yang dimaksud adalah upaya penelitian menggali informasi dengan cara mencari arti makna secara esensinya. Kedua, studi kasus. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan jenis studi kasus satu ini.
Jadi, metode kasus salah satu penelitian yang memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu. Ketiga, metode teori dasar. Mungkin Anda asing dengan istilah metode ini, jadi metode teori dasar lebih akrab disebut dengan grounded theory. Keempat, etnografi. Sesuai dengan namanya, metode penelitian kualitatif jenis etnografi diperuntukkan untuk mengkaji bahasa, perilaku, atau komunikasi sebuah masyarakat. Dan yang terakhir, kelima, metode histori. Sesuai dengan namanya, jenis metode histori salah satu metode penelitian yang memfokuskan pada peristiwa masa lalu. Itulah tadi teman-teman penjelasan dari kami mengenai prinsip penelitian kualitatif, ciri-ciri dalam penelitian kualitatif, dan tipe-tipe pendekatan kualitatif. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.